kemarin ini kan ada kasus antara Leon Dozan dan juga mantannya, ya kan? Riona, di mana Riona melaporkan Leon Dozan dengan dugaan penganiayaan, ya kan? Kemarin kita sudah menghadirkan kedua belah pihak dari keluarga Riona dan juga keluarga dari Leon Dozan. Ada Betharia Sonata, ada Willy Dozan juga hadir di sini. Betul. Dan kita juga mendapatkan kabar bahwa akhirnya sudah menemukan titik terang. Ya. Nah gitu dong, kalau bisa bertengkar kenapa harus berdamai? Berdamai. Kenapa harus bertengkar? Kembali. Kalau bisa berdamai, kenapa harus bertengkar? Perdamaian, 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 perdamaian. Kita akan hadirkan kedua keluarga yang akhirnya sudah resmi untuk berdamai. Apakah mencabut laporannya? Kita tanyakan langsung. Di pagi-pagi Ambiar ada Riona, kemudian juga ada mamanya, ada Yuliana, ada juga Willy Dozan dan juga Betharia Sonata. Pagi-pagi maaf ya. Inilah yang kita nantikan bersama-sama, bisa hadir bersama Riona, Mama Yuliana, Betharia Sonata, Om Willy, Rinoa, ya maaf ya Rinoa, kemudian juga Mama Yuliana ya, Betharia dan juga Om Willy. Kita senang melihat berempat bisa bareng akhirnya duduk bareng, kemudian juga saling memaafkan satu sama lain. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat kabar dari Rinoa yang akhirnya bersama dengan sang mama memutuskan untuk berdamai dengan keluarga Willy Dozan, mewakili sang putra tercinta Leon Dozan. Ini dia. Alhamdulillah, senang melihatnya. Gimana kabar kaburnya? Rinoa mencabut laporan, betul? Iya, betul. Mama kan kuasa hukumnya sekaligus ya. Mama sekaligus kuasa hukum ya. Iya. Akhirnya tuh apa sih alasan Rinoa mencabut laporan untuk Leon Dozan? Karena dari hati. Jadi saya ngomong ke Rinoa, Noa maafkan aja Mama Beta semua. Maafkan aja biar hati kamu plong. Jadi ikutin aja kata hati kamu. Sulit nggak buat Rinoa? Sulit awalnya karena aku harus mensinkronkan antara otak dan hati. Tapi akhirnya aku memilih untuk mengikuti kata hati karena ajaran dari orang tua aku. Memaafkan itu tidak hina, memaafkan itu bukan berarti kalah. Betul. Sekarang apa yang kamu rasakan setelah kamu memaafkan? Setelah memaafkan pastinya jadi lebih tenang, lebih plong. Laporan sudah dicabut, Mama? Sudah dicabut. Sudah dicabut? Iya. Kabarnya kalau dari Leon Dozan sendiri sekarang apakah masih berada di tangan pihak kepolisian? Ya, masih proses ya, kan ini wewenang dari kepolisian ya. Saya mungkin nggak bisa menjelaskan, biar pihak kepolisian aja yang memproses dengan apa adanya. Oke. Untuk laporan diproses, maksudnya laporan dicabut tapi proses masih terus berjalan sampai dengan sekarang. Iya. Kedepannya diserahkan kepada pihak kepolisian. Betul. Tapi untuk Rinoa dan juga Mama Yuliana, pendekatan dari Mama Betharia Sonata itu seperti apa sih untuk keluarga, ke Mama Yuliana, ke Rinoa? Pendekatannya Mama Beta tuh sangat baik banget, menyentuh hati nurani seorang ibu pasti. Dari situlah kami, Rinoa sama saya, pada saat bertemu pertama sebenarnya sudah menggugah hati nurani kami gitu. Kalimat apa yang paling menyentuh dari seorang Betharia Sonata ketika bertemu Rinoa dan juga Mama? Kalau buat kamu apa Rinoa kalimatnya? Mama Beta sayang sama Rinoa. Kalau buat Mama Yuliana sebagai sama-sama seorang ibu, apa kalimat yang paling menyentuh dari Betharia Sonata? Maafin saya, maafin Leon, kita nggak ada yang sempurna.
Iya. Ini pastinya juga pembelajaran bukan hanya untuk seorang Leon Dozan, tapi buat siapapun bahwa tentu saja memaafkan adalah satu tindakan terpuji dan betul bukan satu tindakan yang hina, justru bisa menjadikan pembelajaran kita agar lebih ikhlas dan juga bersabar. Tapi Leon sendiri dia udah tahu belum sih kalau misalnya laporan dari Rinoa dicabut dan Rinoa bersama mamanya sudah memaafkan? Apakah Leon sudah tahu? Saya rasa tahu ya, tahu. Ya dia sudah merasa ya, berkali-kali juga bilang ya salah, bertobat, akan lebih baik lagi, selalu begitu. Oke. Semua kejadian ini pasti akan mendewasakan Leon. Ya. Dari Om Willy dan juga dari Mama Betaria Sonata sempat menyampaikan langsung nggak ke Leon bahwa laporan sudah dicabut nih sama Rino? Tadi malam sih saya liatin wawancara-wawancara kita dengan pers. Sebelumnya saya nggak liatin, tapi saya pikir dia harus tahu karena biar dia juga bisa introspeksi apa yang dilakukan oleh kita semua di luar. Jadi kemarin saya liatin yang kita itu perbuatan saya juga seperti apa, perjuangan saya juga saya liatin. Terus dia ciumin saya, dia nangis gitu kan. Mama baik, Mama sabar banget, Mama baik, terima kasih Ma katanya. Leon janji kok jauh lebih baik lagi. Perjuangan Mama seperti ini. Ya. Itu aja dia keluar air mata, dia peluk saya, dicium-cium saya gini, Mama. Dia nggak pernah melakukan seperti itu. Terus dia keluar air mata gitu. Berarti belum ketemu sama Rinoa ya? Belum, saya udah ketemu. Udah. Oh, Rino sempat menjenguk? Kebetulan karena ada keperluan kan di Polres, jadi kebetulan ketemu. Di situ dia minta maaf, dia bilang, Rinoa, aku minta maaf, aku nggak akan mengulangi lagi. Aku mau bilang makasih banyak sama kamu. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku nggak akan berubah. Kalau sama Mama Yuliana ketemu juga? Iya, ketemu. Apa yang Leon sampaikan ke Mama Yuliana? Maafin Leon Tante, Leon udah bersalah, Leon kapok, nggak akan mengulangin lagi gitu. Oke, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Rino Aurora terima permintaan damai, Betaria Sonata jamin Leon Dozan bertobat. Masih kan harapan dari Mama Betaria dan juga Om Willy bisa berkumpul kembali, bertemu dengan Leon ya. Itu pun yang kami harapkan tentu saja. Setelah itu, setelah misal kalau dia sudah dibebaskan, apa berikutnya yang akan dilakukan oleh Mama Betaria, Om Willy sebagai orang tua? Untuk saya pribadi, saya akan lebih berani lagi untuk mendidik dia ya, karena sebelumnya saking sayangnya saya sebagai ibu, kadang-kadang saya cuma kalau dia berbuat agak bantah sedikit, biasanya saya ya cuma gitu aja. Tapi kedepannya saya harus betul-betul tidak boleh seperti terlalu seperti begitu. Jadi saya harus agak sedikit keras gitu ya. Sedikit keras. Berani lah gitu. Tegas ya. Tegas itu tegas. Om Willy? Karena Ya pada umumnya anak muda ya, saya juga mengalami Masa muda ya. jadi sifat sok-sokan, nah, itu ada biasanya. Darah muda. Darah muda, sok-sokan, saya juga ngalami. Tapi jangan over lah, jangan sampai merugikan pihak lain. Nah ini yang saya sampaikan. Kamu ini mengalami jiwa yang gejolak ya, sok-sokan gitu, artinya merasa dirinya punya kelebihan, tapi manusia punya kekurangan kan. Jadi jangan over, jangan merugikan orang lain. Kamu sok-sokan buat pribadi kamu. Jadi dia udah merasa kok. Lantas Kamu keluar ini harus jauh lebih baik, 100 derajat. Nggak pakai 75 derajat, 100 derajat. Lantas Om Willy mau apa ini? Ya saya tatar lah ya. Artinya Leon ini kan laki-laki yang saya jujur dia tuh. Cuma ya kadang-kadang perlu diarahkan, ditatar. Ya. Tatar sebagai laki-laki gitu. Jangan lemah, jangan rendah hati, tapi harus berbuat kebaikan. Saya bilang berbuat baik ini akan imbasnya kebaikan. Saya selalu, karena ini pengalaman. Bukan saya mengajarkan dengan cara seperti ustadz ya, tapi akhirnya tabur tuai lah. Kamu apa yang kau lakukan baik,
akan mendapatkan hasil yang baik. Ini selalu saya tanamkan. Pasti kasih sayang itu harus lebih diutamakan kayaknya. Bukan menjadi benar tapi lebih baik menjadi yang baik ya. Kita mau kasih lihat juga artikel yang satu ini yang sempat dilakukan oleh Mama Betharia Sonata. Singkirkan harga diri, Betharia Sonata bongkar alasan rela bersujud minta maaf kepada ibunda Rinoa. Ini dilakukan Mama Betharia Sonata? Iya. Iya. Pertama saya ketemu dengan Mama Rinoa ini, saya tidak ada niat untuk, tidak ada rencana saya untuk berbuat seperti itu, tapi saya refleks aja langsung kayaknya melakukan itu, dikesampingkan semuanya. Saya mohon itu karena saya kepengen anak saya selamat, itu aja. Mama Rinoa, Mama Yuliana sebagai seorang sama-sama wanita, sama-sama ibu, melihat ibu dari Leon Dozan, Betharia Sonata bersujud untuk minta maaf, apa dalam pikiran seorang Mama Yuliana saat itu? Itulah perjuangan seorang ibu, dan saya pada saat itu merasakan apa yang dirasakan oleh Mama Beta. Sebenarnya pada saat itu Mama Beta bersujud di kaki saya sebenarnya mengangkat dan bilang jangan Mama Beta jangan begitu. Mama Beta tuh lebih jauh, umurnya jauh lebih tua dari saya. Tapi sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam dari saya sudah merasakan, hati nurani saya sudah tersentuh saat itu. Mama Yuliana kan juga kuasa hukum ya, bahwa mengerti, paham betul tentang proses hukum. Ketika laporan dari pelapor dicabut itu, nanti akhirnya akan seperti apa sih sebetulnya? Mudah-mudahan dengan adanya pencabutan laporan, restoratif justice ini bisa, perdamaian dari kedua belah pihak bisa diterima oleh pihak kepolisian. Pasti kan akan ada seperti itu. Iya. Kan, ya? Mudah-mudahan kita doakan yang terbaik. Semoga disegerakan ya. Baik, kita juga mau kasih lihat, ini ada satu tayangan di mana akhirnya dari Mama Betharia Sonata, Willy juga ada satu statement di mana menyatakan bahwa Rinoa sekarang ini menjadi anak angkat bagi mereka. Kita mau kasih lihat tayangannya. Iya. Berarti bentar lagi kalau Leon udah insya Allah berarti akan disegerakan dong. Insya Allah selamatan ya. Selamat tasyakuran. Rinoa, Kira-kira Om, hostnya diundang nggak pas iya dong, harus dong tasyakuran, harus. Nasar gak usah. Kenapa? Ngiri kamu nanti. Pengen Om Willy, itu barusan tuh refleks begitu aja. Ya. Statement keluar saat itu spontan atau memang? Iya, dari dalam spontan hati ya, memang? nggak ada rencana, udah langsung. Ya karena awalnya sayang bener, cuma pertengahan tuh ribut, jadi timbul kesalahpahaman. Ini saya mungkin jelaskan lagi, kesalahpahaman antara saya, Rinoa dan mamanya. Karena ribut terus kan, saya bilang, udah, saya nggak mau ngulang lagi deh. Artinya ya ada kesalahpahaman lah, ucapan, kata-kata tuh jadi salah paham. Jadi, tapi Kenapa sekarang Mama dari tadi mencoba untuk memberhentikan Om Willy? Sudah. Udah lewat. Jangan dibuka udah, lagi. itu udah kita statement itu udah sering. Udah bahagia. Udah happy. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ditutuplah buku yang memang lembaran lama itu ya. Kita buka lembaran baru. Rino, gimana perasaan kamu? Apa dalam pikiran kamu ketika saat itu Om Willy statement, ini jadi anak saya nih sekarang? Saya juga kaget sebenarnya karena Om Willy kan secara lisan dan spontan menyebutkan saya jadi anaknya Om Willy. Ngiri kan? Kalau menantu itu udah anak loh. Ya kalau anak tuh ya menantu berarti. Tapi Menantu kalau ya. gue punya anak kayak gini, angkat, Iya. repot. Makannya banyak banget. Kaget tapi ya dengar statement itu ya. Kaget, saya bingung juga ini maksudnya Om Willy gimana, anak dari secara batin atau harus dilakukan pengesahan di pengadilan apa gimana? Saya suka statement ini. Aku suka. Bingungan saat itu karena spontan soalnya. Berarti udah diangkat beneran kalau gitu. Orang mah susah cari restu tuh. Rino, Betul, mencari restu orang tua itu susah banget ya. Rino jujur ya, kita mau tanya sama kamu. Ya. Ketika sudah memaafkan, mencabut laporan, deep down inside, dari lubuk hati kamu terdalam,
apakah sempat terbesit untuk kembali lagi bersama dengan Leon sebagai pasangan? Jujur. Jujur aja. Kalau iya bilang iya, kalau tidak kenapa, kan tetap menjadi keluarga. Ya. Saya nggak tahu. Nggak tahu jodoh saya Karena siapa. bagaimana Leonnya ke dia ya, Bunda. Ya kalaupun memang jodoh saya Ya, benar. Leon, saya nggak mau Leon yang kemarin, maunya Leon yang baru. Jadi masih belum tahu, artinya masih membuka kesempatan. Mancing. Cielah buka kesempatan. Ya kan tidak ada manusia yang sempurna. Ya, nobody is perfect in the world. Never say never. We'll never know. Kita nggak pernah tahu. Yeah. Masih sayang nggak sih? Udah nggak kayak dong. dulu sih Kak. Sudah tidak sama seperti yang dulu. Iya. Tapi kan namanya perasaan bisa berubah ya. Iya, Sama dengan seperti berjalannya waktu. kamu juga pada akhirnya bisa memaafkan Leon, mencabut laporan. Apapun itu kita tentunya berharap yang terbaik buat kalian. Ian. Ya, kenapa? Ciemu besanan. Aduh, aku ikut senang loh. Oke, singkat buat Rino, apa yang mau disampaikan untuk Leon Dozan? Suatu saat nanti kalau sudah dia keluar bisa menyaksikan kembali tayangan ini. Mau bilang apa sama dia? Untuk Leon, aku nggak membenci kamu, aku cuma benci kelakuan kamu aja. Semoga dari peristiwa kita, kamu udah banyak berubah. Aku tahu kamu pasti udah banyak dapat pelajaran. Soal berubah itu keputusan kamu. Tapi harapan aku, harapan kita semua kamu berubah jadi lebih baik. Mama Betaria Sonata, singkat apa yang ingin disampaikan untuk Rino yang berhati besar sekali? Terima kasih. Terima kasih tentunya. Ini dari awal Mama Beta sayang kok dari awal. Tapi sekarang Allah mempertemukan kembali Dengan kejadian ini. dengan kebahagiaan. Saya tahu Mama Yuliana pasti terluka sebagai seorang ibu, begitu juga seorang Mama Betaria Sonata. Tapi kami harus beritahu juga Mama Yuliana belum sempat menyaksikan ketika Mama Betaria Sonata hadir di sini, dia sampai tidak henti-hentinya menangis untuk menceritakan ini semua. Sekali lagi kita ikut bahagia, apapun itu semoga yang terbaik ke depannya ya. Menjadi pelajaran bukan hanya untuk kedua keluarga ini, tapi juga Buat untuk kita kita semua, semuanya. termasuk juga buat Ya. Sobat Ambiar ya. Bahagia selalu, itu yang selalu diharapkan oleh kita semua. Dan berbicara mengenai kebahagiaan, kita juga akan kasih lihat ada kebahagiaan lain Sobat Ambiar. Kemarin ada yang baru saja menikah, kemudian menjadi viral di media sosial karena pernikahan yang begitu luar biasa. Seperti apa kebahagiaannya? Kita syahadatin, siapa tahu kita bisa kayak mereka. Jadi, Iya. saya mau bukti, laki-laki mau bukti, gak mau ngomong doang males. Ladies and gentlemen, please welcome the bride and the groom, Mr. and Mrs. Andreas. Very first dance. Kalau kalian itu kan wow banget ya. Kalian mau nggak yang lihat yang wow banget? Ayo cepetan. Bukan sama dia. Kembali. Ayo. Ayo musik sekali lagi dong, boleh nggak sih? Begini tangannya ke sini. Nah, lagu aku yang request lagu ya. Ya, lagunya maning-maning mah. Andreas Sayani selamat ya menjadi pasangan Selamat suami ya, istri. ini pengantin baru. Itu tadi beneran nikah. Iya. Kalian masih kecil udah nikah. Lupa nih kamu umur 17 tahun. Sayangnya Andreas, kami semua disini mengucapkan terima kasih. Ya, silakan Ya Sayani Allah, dan lucu juga banget sih kalian. Silakan sayang dulu. menikah jadi viral di media sosial. Cahyani sama Andreas, Cahyani umurnya berapa sih? 24. Kalau Andreas? Oh ya pas lah ya. 23. Oh cuma beda setahun. Pacaran berapa lama?
1 tahun. 1 tahun? Iya, 1 tahun. Oke. Cukup lah. Itu pernikahan yang begitu mewah, seperti dalam cerita dongeng. Itu iya. di mana Itu ide sih? dari siapa sih? Sebenarnya dari kita sendiri kayak pengen, dari dulu tuh emang pengen apa, nikahnya kayak wedding dreamnya tuh ala-ala princess gitu. Oh, ala princess. Itu di kota apa? Purwodadi. Di Purwodadi. Jadi itu di depan rumah gitu kayak dibikin. Itu depan rumah? Gede amat rumahnya. Rumah siapa tuh? Oh, rumahnya maksudnya ada halamannya gitu. Iya, wong Jadi sugih itu iki wong sugih. halaman rumah. Ya, makanya aku mau cari rumah yang ada halamannya. Ya Allah, aku lagi nabung yang ada halamannya. Jadi kalau Terus? aku nikah di halaman aja, nggak usah di gedung gitu. Irit juga kan. Enggak, ada yang lebih irit. Nanti kita nikahnya pesta rakyat 7 hari 7 malam di Pantai Selatan. Nanti kita buat kepala Ngaruat apa itu? Udah ngeruat namanya. Kita lihat ya ini pesta pernikahan mereka. Wah, persiapannya berapa lama buat Cahyani dan juga Andreas bikin konsep pernikahan seperti ini? Kalau rencana tuh udah 3 bulan, tapi untuk konsep itu 1 bulan gitu. Sebulan. Oh, oke, 1 bulan ya. Kamu undangan berapa peks kalian undang ke resepsi pernikahan kalian? Kalau yang dari kita sendiri paling 500-an, tapi kalau yang dari orang tua itu sekitar 2.500. Wow, 3.000. banyak banget itu. 3.000. Berapa jam itu tamu berdatangan? Berapa jam? Jadi Aduh, dari pagi sampai malam itu tamu. kamu pakai baju pengantin dari pagi sampai malam? Enggak, sampai sore aja. Sampai sore. Sampai sore. Oke, kita penasaran ya. Wow. Kan untuk resepsi pernikahan pasti bukanlah biaya yang sedikit ya. Iya. Kalau boleh kasih tahu sama kita biaya pernikahannya itu kira-kira bisa buat beli apa tuh resepsi pernikahan? Iya. Sebenarnya ini karena apa? Kita mungkin memilih vendornya yang benar-benar ini ya. Ini kita dapat harga tuh nggak yang terlalu mahal. Paling kayak semua lengkap di luar makan sama serahan kayak gitu, souvenir itu sekitar di 500-an. 500 juta. Untuk Itu udah dengan out. vendor segala macam itu ya. Oh iya, tidak begitu. Apa karena kalian influencer? Tidak- Jadi tidak sama mungkin seperti ada biasanya kan mahal banget diskon ya. Apa mungkin Iya, karena- mungkin iya. barter atau bagaimana gitu kan Tapi biasanya. nggak ada batas, cuman paling kayak di diskon dikit gitu aja. Oh, Iya, di influencer diskon. kan posting Iya. gitu-gitu ya. Gitu. Tapi itu belum termasuk makanan ya. Belum makanan karena makanan juga biayanya Makanan, pasti iya. besar sekali. Ya, vendornya nanti minta nomor teleponnya ya. Iya, buat kami berdua ya. Siapa tahu kita berdua bisa diskon juga ya. Rino, mau ya? Iya, Rino. Iya mau besanan. Kita mau kasih lihat ya komentar netizen buat pernikahan kalian berdua kemarin. Keren banget, bagus banget, cantik banget, cocok banget, serasi banget, lucu banget, pokoknya banget luar biasa. Daerah Swike kan? Merinding banget, happy for you God. Congrats kakak cantik, bahagia til jannah ya. Gak bisa move on sama nikahannya Kak Cahya. Sebagus itu please woi. Sungguh mewah. Gak ada lawan, ini mah pasangan terpanas. Keren banget, gak ada obat. Keren banget padahal di desa tapi berasa di gedung nikahnya. Tuh meriah banget kan. Tuh, Om Willy udah lagi mulai, nanya, vendornya di mana? Anak aku mau nikah bentar lagi tuh Om Willy. Gak sabar tuh Om Willy pengen jadi besannya, pengen jadi mertua ya. Buat Andrea sama buat Cahyani, ini kan dibikin dengan konsep yang sangat luar biasa. Terus tamu keluarga pada bilang apa? Ya pada ikut seneng sih, kayak ini bagus gitu. Mau nanya dong? Ini uangnya dari kalian berdua atau dari orang tua yang beli? Dari saya Dari sebenarnya berdua. uang. Oh, dari berdua. Oh, oke. Jadi orang tua sama sekali tidak misalnya. Enggak ngeluarin. Bantu. Oh wow. Ini hajat jangan ngerepotin orang tua, bener Tuh, bagus. kalau hajatan tuh jangan ngerepotin orang tua udah tinggal duduk aja kayak ratu sama Bener. raja. Ya. Kalau sebagai suami Andreas, kamu ikut ini juga nggak sih untuk ngebantu apa segala macam ngurus persiapannya atau semua Cahyani yang urusin yang pilih vendor segala macam? Iya, kita bantu berdua, Pak. Berdua. Kalau sistem orang daerah kita tuh kalau cowok cuma ngasih ongkos pesigit gitu. Ongkos pesigit itu untuk ngasih uang buat belanja, buat Makanan. nambah-nambah kayak gitu. Lalu
Iya, gitu. Mahar gitu, kayak mahar gitu apa Enggak, gimana? kalau di Jawa namanya ongkos pesigit. Ongkos pesigit. Sigit apa itu Kak? Uang dapur gitu. Kayak Buat kayak masak, ngasih buat uang makannya. dapur, ngasih uang buat tambahan buat vendor ya gitu. Oh jadi utamanya dari pihak perempuan gitu? Kalau di kampung. Makanya aku mau nikah sama orang Jawa. Biar aku cuma nambah-nambah doang ya. Kita akan balik saat lagi tetap di Pagi Pagi Ambiar. Yeah.